warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena fama bikum nikmatin faminallah. Karena tidak ada yang kita miliki berupa kenikmatan apapun itu. Kesehatankah, waktu luang, kecerdasan, keluarga, atau mungkin sebagian dari kita dititipkan harta, kedudukan dan yang lainnya. Semua nikmat itu kata Allah SWT, fama bikum min nikmatin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka berterima kasihlah kepada Zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Bagaimana tatkala kita dikasih sesuatu oleh orang tua kita, atau oleh tetangga, atau oleh saudara, kita pasti akan berterima kasih kepada mereka. Maka berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT itu lebih utama. Karena semuanya tadi adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tatkala kita pandai bersyukur, pasti nanti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian itu mensyukuri semua yang kami berikan berupa nikmat-nikmat, la azidannakum, pasti akan kami tambah hidup. Makanya pandai-pandailah melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita banyak mengeluh atau melihat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hakikatnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu lebih banyak dan sangat teramat banyak. Mungkin kita sakit hanya gigi satu, padahal kita mempunyai 32 gigi. Maka yang 31 itu lebih banyak daripada yang satu. Mungkin kita sakit hanya 3 hari, padahal sudah 1 tahun lebih kita tidak pernah merasakan sakit. Berarti 3 hari dibanding dengan 365 hari. Maka sesungguhnya musibah, kekurangan dan yang lain itu hakikatnya sangat sedikit. Cuma terkadang kita terfokus pada musibah tersebut. Nah, yang kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kita berharap dan kita mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa mendapatkan keselamatan dan keberkahan di dalam hidupnya. Nah, kita melanjutkan sebuah buku yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Atau Imam Nawawi itu kan sudah masyhur sekali kan. Nah, sampai kita kemarin pada bab al-yaqin wa tawakkul. Bab yakin dan tawakal. Seperti itu. Nah, sampai kita pada hadis yang ke-6 dari bab ini, atau hadis yang ke-79 dari awal bab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-sadisu, hadis yang ke-6, hadis yang ke-6 dari bab tawakal dan yakin. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayru. Sungguh pasti Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikanmu rezeki sebagaimana Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki terhadap burung, tahdu khimasan wa taruhu bitana, yang mana burung tersebut keluar pagi-pagi dalam keadaan tembolok yang sangat tipis, lapar karena sebab lapar, tidak ada makanan. Wa taruhu bitana, dan kembali pulang ke sarangnya dalam keadaan temboloknya itu mumtali'atun bit-ta'am, penuh dengan makanan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Nah, kita jelaskan hadis yang ke-6. Kita masih membahas tentang bab yakin dan bab tawakal. Jadi seorang muslim itu semestinya dia adalah seorang yang memiliki keyakinan, optimisme yang sangat tinggi. Sehingga dengan mentalitas optimisme tersebut yang sangat tinggi tersebut, seorang muslim itu akan sukses dalam kehidupannya. Pintunya tutup. Yang rapat. Nah, jazakallah. Baik dalam perkara dunianya terlebih akhiratnya itu. Jadi yang membedakan, dan kita bisa melihat sebenarnya, kita mengamati bagaimana orang-orang yang sukses itu kebanyakan mereka seperti modal kah atau ini atau itu. Yang paling utama adalah menumbuhkan mentalitas. Jadi menumbuhkan mentalitas itu yang paling utama, dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada seluruh para sahabatnya. Itu adalah apa? Menanamkan mentalitas. Salah satu mentalitas yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW sehingga kokoh di kolbu para sahabatnya adalah apa? Keyakinan. Bab yakin dan tawakal. Kemudian setelah kita yakin, tapi kita menggantungkan apa yang hendak kita raih tersebut tidak kepada diri kita, tidak kepada kecerdasan kita, tidak kepada kemampuan kita, tidak kepada kolega rekan kita, tapi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kenapa kita tidak boleh menggantungkan apa yang sedang kita mau cita-citakan kepada diri kita atau orang lain atau siapapun itu yang tadi kita sebutkan? Karena semua yang kita sebutkan tadi adalah makhluk yang lemah. Seberapa sih kecerdasan kita? Paling IQ juga mungkin 70 atau 80. Nah, temannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 orang. Iya kan? Seberapa sih kekayaan orang tua kita dan yang lainnya? Tapi kalau kita berserah dirinya dengan penuh keyakinan tadi kepada Allah SWT, maka dia adalah yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha segalanya. Seperti itu. Makanya setelah yakin, kita harus menyandarkan urusan kita itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada siapapun, sampai kepada diri kita sendiri tidak, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, An Umar
Dari Sayyidina Umar. Umar adalah manusia termulia nomor 2 setelah para nabi dari umat ini, dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar. Qala, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masya Allah, makom atau kedudukan yang paling mulia setelah kerasulan, setelah nabi, kenabian adalah apa? Suhbatur Rasul, menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat itu nikmat sekali karena mereka mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Sampai itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Masya Allah. Jadi pernah duduk dengan siapa? Rasulullah SAW. Pernah ditarbiyah, dididik oleh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tingkatan yang tidak akan pernah disamai, apalagi diungguli oleh manusia setelahnya, tidak akan berada. Apa kata Rasulullah SAW? Dan subuh ashabi, jangan kalian sekali-kali mencela sahabatku. Lau anfaqtum misla Uhudin dahaban ma balagha muddahu wala nasibahu. Kalau sekiranya kalian menginfakkan dengan ikhlas sebesar gunung Uhud emas, dengan ikhlas ini tidak akan pernah sampai semutnya segenggaman sedekahnya para sahabat, bahkan setengahnya pun nggak sampai. Karena kedudukan sahabat itu adalah sangat tinggi, yaitu sudah bertemu langsung bersama siapa? Rasulullah SAW dan membela beliau serta wafat dalam keislaman dan iman itu tidak ada yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, makanya indah sekali. Apalagi kalau bapak ibu itu membaca tentang Rasulullah SAW. Bagaimana fisik beliau, bagaimana amalan beliau dan yang lain. Itu kita akan lebih menggebu-gebu untuk apa? Pengen sekali melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu selain akhlak yang mulia, beliau fisiknya itu luar biasa. Fisiknya juga dalam puncaknya ketampanan, puncaknya keindahan. Tidak ada manusia yang lebih tampan daripada beliau. Bahkan dikatakan bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Semua kekhususan pada para nabi itu Rasulullah SAW itu mendapatkannya. Contoh, Khalilur Rahman. Siapa Khalilur Rahman? Ibrahim alaihissalam. Khalil itu adalah kekasih yang paling tinggi. Tidak ada kekasih yang lebih tinggi kecuali Khalil. Makanya beliau terkenal dengan Khalilur Rahman. Siapa yang mendapatkan Khalilur Rahman setelah Ibrahim alaihissalam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga Khalilur Rahman. Ada satu nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah SWT, maka mendapatkan apa? Gelar Kalimur Rahman. Siapa? Yang langsung dibaca oleh Allah, diajak berbicara oleh Allah SWT. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tatkala beliau mendapatkan wahyu di Bukit Tur Sina, seperti itu. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama tatkala Isra Mi'raj, seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan bahwa beliau adalah manusia yang sangat tampan, dan ternyata Rasulullah SAW manusia yang paling tampan. Abdullah bin Abbas, bagaimana beliau mensifati Rasulullah SAW? Kata beliau, ma syamamtu. Rasulullah SAW sujud, disunahkan kalau sujud itu adalah membuka dengan lebar, ya kan? Kalau tidak mengganggu ya. Tapi kadang sunnah ya sunnah, tapi kalau dikatakan mengganggu ya jangan. Ini kejedot apa? Waktu membuka apa? Lengannya lebar-lebar kalau sujud kan? Kenapa beliau lebar-lebar?
ada imam sendirian gitu kan. Kalau jenengan misalnya mau jamaah seperti itu, pertama ganggu, kedua aromanya Rasul itu lebih wangi daripada misik dan ambar. Aromanya antum itu lebih baik fitrah. Ada 5 daripada pangkal kebersihan. Salah satunya adalah nakful ibad, mencabut bulu ketiak. Rasulullah otomatis berbicara seperti itu, otomatis beliau paling terdepan melakukan lakukannya itu. Ketiaknya beliau putihnya bukan main. Memiliki apa? Makna yang mendalam. Tidak ada perkataan mereka yang kata beliau yang apa? Tidak ada manfaatnya. Cuma juburan, gak jelas. Ngomong ngalor itu, gaplek, bisa. Kiu, ceki, maksudnya nggak ada itu. Para sahabat itu apa? Seperti ini. Rasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya salah satu nasihat beliau, salah satu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai masalah kehidupan. Yang namanya masalah kehidupan pasti yang paling dikhawatirkan oleh makhluk biasanya apa? Masalah apa? Rezeki. Itu kan? Tidak hidup pegawai, tidak hidup agar apa? Agar kita tenang dalam mensikapi masalah rezeki ini dan kita mendapatkan rezeki ini dengan penuh keberkahan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra." Kalau kalian semua sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung ini. La razaqakum, la di situ ada lam taukid yang menunjukkan sungguh, penekanan. Sungguh Dia Allah SWT akan memberikan rezeki kepada kalian. Kapan? Dalam kalimat ini, kapan beliau Allah SWT akan memberikan rezeki kepada kita? Kapan? Jika tawakal. Karena itu adalah jumlah syartiyah kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita adalah jumlah sebab akibat. Kalimat sebab akibat. Yang mana kalimat itu tidak akan pernah sempurna kecuali harus ada dua-duanya. Iya kan? Akibat. Iya kan? Ada buah, iya enggak? Buah dalam kalimat ini apa? Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Itu kan buahnya kan? Ada sebabnya enggak? Ada sebabnya kalau dijumlahin. Berarti mafhum mukhalafahnya seolah-olah apa? Allah tidak akan pernah memberikan rezeki kepada kalian kalau tidak melakukan sebabnya. Ini ada akibat atau ada buah dari sebuah kalimat ini, yaitu apa? Allah. Tidak. Apa sebab yang harus dilakukan di sini di kalimat ini? Tawakal. Dengan sebenar-benar tawakal. Apa buah dan akibat yang akan antum dapatkan kalau melakukan sebab ini? Diberi rezeki oleh Allah SWT. Itu. Jadi pengen dapat rezeki kepada Allah dari Allah SWT. Dan itu pasti karena pertama yang mengucapkan Rasulullah SAW tidak pernah dusta. Wa huwa shadiqul masduq. Beliau Rasul adalah orang yang jujur dan orang yang seluruh manusia mengatakan dia jujur. Tidak ada satu pun yang mengingkari kejujuran beliau, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda akidah. Orang musyrik itu berbeda akidah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kafir Quraisy kan berbeda akidahnya kan? Tapi semuanya mengatakan bahwasanya Muhammad ini orang yang apa? Jujur. Semuanya nggak ada perselisihan, satu pun nggak ada yang mengatakan beliau berdusta, nggak ada. Dan di sini beliau mengatakan apa? Pasti Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Tapi ada tapinya. Allah memberikan rezeki dengan ada syarat. Syaratnya apa?
terjerat. Pokoknya wong butuh mau mangan, mau sekolah, mau ini dan itu seperti itu kan. Apa jawaban orang tadi? Nah, supaya yang mau direjeki ini lah. Nah, seperti itu. Tawakal baik lah, yakin baik lah, berserah diri lah sama Allah. Berserah diri ma'ahdil asbab. Berserah diri kepada Allah SWT dengan menempuh sebab. Kalau yang cuma berserah diri saja, habis lah. Maksanya walid ya walid. Itu namanya itikal. Itu namanya apa? Itikal. Bukan tawakal. Jadi apa yang itikal itu berarti kalau diartikan ke bahasa Indonesia? Ini pasrah bokokan itu. Kalau bahasa Jawanya itu pasrah bokokan. Kalau bahasa Indonesia-nya yang nggak boleh kayak gitu nih. Duduk yang benar lah, mengabalkan aja. Duduknya kita, tapi dengan apa? Akhdil asbab, dengan mengambil sebab. Ya memang kalau Allah SWT menakdirkan kita kenyang atau nggak haus, ya pasti kita tahu. Masalahnya kita kan harus ngambil aqua kalau pengen apa? Lepas dahaganya, iya enggak? Kalau antum nolak apa antum? Yes, tawakal. Memangsane warga. Kan enggak kayak gitu kan? Harus ngambil apa? Aqua, iya tidak? Kemudian apa? Menyebut apa? Bismillah. Bukan diminum. Kenapa? Karena dia cuma apa? Berserah kepada Allah SWT, tapi tidak mau mengambil sebab. Itu salah dalam memahami apa? Tawakal. Jadi tawakal saya ulangi adalah apa? Berserah diri, bersandar kepada Allah SWT ma'ahdil asbab, bersama dengan dia semakin mendekati kesuksesan. Dia tidak. Contoh, apakah orang itu tiba-tiba dia bisa pintar tanpa dia mengambil sebab, yaitu apa? Belajar. Hampir tidak bisa. Berarti apa? Belajar beliau. Mendapat wahyu, mendapatkan wahyu, kemudian dapat diulang-ulang. Seperti itu. Dan kita lihat, semakin orang itu mengambil sebab dan sebabnya semakin banyak dan tidak, dan kenapa? Karena dimakan cacing. Karena tenaganya apa? Cacing. Tapi tatkala dia belajar, tahu ya kan, ambil sebab ya. Dan harus seperti ini. Ini kalau seperti ini, penanggulangan seperti ini, kandangnya harus seperti ini. Karena orang-orang kafir dalam menjalankan usahanya itu detailnya itu nggak mungkin, detail sekali. Saya pernah mengikuti manajemen perekonomian itu di Bogor itu ya. Tidak ada atau sekitar pegawai itu selalu merajai di tempat manapun. Iya kan? Bahkan terus tambah. Kenapa? Padahal sepakat sudah itu mahal. Iya tidak? Karena mereka mengambil positioning diferensiasi yang berbeda. Misal, iya produknya mahal, tapi pelayanannya wahid, ya Pak. Antum di sana masuk, selamat pagi Pak, dengan senyum. Iya tidak? Iya kan? Antum kalau lihat parkiran mau di tempat toko kita, toko-toko yang bukan alkohol dan lainnya, itu sudah ada apa? Ada tukang parkir, aku putar balik kayak aku 2000. Iya kan? Barangnya lengkap, masuk ke situ, adem, bersih dan yang lainnya. Padahal apa? Punya nilai kekurangan. Ada kesepakatan di seluruh umat bahasanya harganya apa? Tapi karena apa? Lengkap. Karena butuh, karena nyaman dan yang lainnya. Iya tidak? Itu SOP-nya itu. SOP buka itu sudah detail itu. Berangkat harus jam sekian. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, buka pintu gerbang. Setelah itu masuk ke meja kasir, begitu ini. Semuanya itu. Bagaimana SOP dengan pelanggan itu harus berdiri, nggak boleh duduk.
karena itu kesopanan, senyum dan yang lainnya itu semua ada SOP-nya. Kalau mau bayar itu ada SOP-nya, tanyakan kebutuhan yang lainnya, usahakan itu untuk belanja lagi. Pak, pulsanya Pak, ya kan? Itu sudah ada SOP-nya. Antum mau ke Alfamart Losari, mau ke Alfamart Rumah, itu ujung-ujungnya sama. Kalau bagaimana seluruh barang itu terkontrol dalam komputer, semua barang ketahuan. Kalau kita yang jualan, makanya apa? Barangnya entong, duitnya apa? Entong. Kalau kita jualan, iya tidak. Barangnya entong cicitnya, dia pulangkan bingung lagi. Ujung-ujungnya apa? Lari kur. Karena apa? Ya, nah subhanallah. Orang ngerti duitnya sih tuku siapa ya orang ngerti. Belanja yang nggak dicatat, jual juga nggak ada pembukuan. Itu semua itu orang-orang kafir itu dalam hal seperti itu wahid. Makanya nggak heran Allah kasih yang kita lakukan. Contohnya ini, contohnya dengan tawakalnya burung tadi. Coba, apakah burung itu dikasih rezeki oleh Allah SWT karena dia tawakal kemudian dia diam baik? Lubak apa? Gelebak sesuai. Kemudian siul-siulan. Cipit-cipit. Burung sekali bertelur mengerami bisa 6, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Sekali itu loh, bahkan berkali-kali padahal berarti anaknya banyak banget. Sepanjang hidupnya mungkin anaknya bisa sampai 50-an mungkin. Barakallahu. Apa bentuk tawakal mereka? Coba ini kita baca ini. Tahdu khimasan wa taruhu bitanan. Tahdu itu dalam surat apa? Al-Isra ya 44. Allah mengatakan tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Langit-langit yang 7, begitu juga bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya tusabbihu lahu. Bertasbih kepadanya. Kepada siapa? Allah SWT. Di mana? Tapi mereka gantungkan harapannya kepada siapa? Allah SWT semata. Dengan mengambil apa? Sebab. Dengan mengambil sebab apa? Kasih boleh mangkat kerja. Dawang Islam ngapitu meneta tani. Terus kayak maring kali pelet ora adusmu ngapa? Raine tok sing ngapa di ciprati. Terus kayak gue mbene jagongan ngopi segelas jagongnya sejam setengah. Ya ada bagus, ada benar. Maksudnya apa? Sudah dia cara mengambil sebabnya sudah sama. Ini loh burung ini profesional sekali dalam mengambil sebab. Apa? Dia pagi-pagi sudah betul-betul apa? Pergi dari sarangnya. Seperti itu. Kemudian apa? Wataruhu bitanan, dan di sore hari mereka kembali dalam apa? Keadaan tembolok yang penuh. Sebab dan dengan penuh keyakinan. Pasti sudah. Nggak usah dihiraukan hidup ini. Terus kerja ya, banyak kerja. Mesti yang gaji. Seperti dagang, mesti anak sing ada dan anak sing tuku. Seperti itu. Nah sekarang kita kaum muslimin coba dagang. Usaha dagang, bisnis-bisnisan. Ini dagang apa ya? Bangun doang. Makan pagi. Sakit banget ya doang. Makan pagi sih, nyaga. Sudah ragu dulu, sudah sanksi dulu. Seperti itu. Padahal orang-orang ahli dunia itu, terutama orang kafir itu masuk. Untuk dunia itu mereka itu yang namanya bakso sudah banyak. Mereka bikin apa? Spesifikasi. Enggak. Yang tertanam pada orang itu adalah apa? Minum Yakult itu kebanggaan. Walaupun enggak sebenarnya orang ngomong aja sahabat telurnya itu kan. Minum apa? Banyu leri, banyu taji ya. Minum banyu taji segelas gratis itu nama merah. Saking kuatnya dia karena dia yang pertama. Sebenarnya adalah apa? Astor itu nama produknya apa? Stick, wafer stick. Yeah. Wafer stick itu kan. Itu sudah menjadi branding nomor 1 sampai apa?
Nama mereknya itu sudah semuanya mengenal itu sebagai konsumen adalah apa? Stick water yang melimpah full di dalamnya adalah apa? Coklat. Iya kan? Sehingga apa? Angger tuku askor, tuku askor. Pinggelet sing apa coklatnya pun penuh. Yaitu apa? Coklat. Tuku askor duwe askor sanes. Lah niki askor boten sing coklat wis kudune ketemu nang aku didol 2.400. Ya, oleh kesel kok ketone kan laris banget. Iya kan? Ya laris kok cuman ana mendoan 500 laris temen ya kan? Tapi langka untungnya. Kenapa? Karena bersaingnya tidak sehat. Enggak mau belajar dan yang lainnya itu. Akhirnya apa? Ya itu akhirnya banyak gitu kan. Mie ayam keju kan jarang gitu kan. Lumel gitu kan. Dan yang lainnya intinya pikirlah gitu lah. Seperti itu. Barakallahu. Nah ini kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tawakal. Sebab kalau kita mau misalnya beternak, coba tentukan ternaknya. Kekhususan beternak kita apa? Ternak kita nggak bau, domba nggak bau. Kan jarang ya,